Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, perumpamaan yang Yesus kisahkan kepada para muridnya dan pendengarnya hari ini adalah perumpamaan yang akrab tentang dua orang yang pergi ke bait suci untuk berdoa. Seperti yang kita tahu, satu orang adalah seorang Farisi dan orang lainnya adalah seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu mulai berdoa dan bersyukur bahwa dirinya tidak seperti orang lainnya. Orang Farisi itu terutama senang bahwa dia tidak seperti pemungut cukai yang juga datang ke bait suci untuk berdoa. Orang Farisi benar-benar percaya bahwa dirinya lebih baik daripada pemungut cukai. Sebagai seorang Farisi, dia berpuasa setidaknya 2 kali seminggu dan dia juga membayar persepuluhan. Saudara-saudari, berdiri beberapa meter dari orang Farisi itu adalah seorang pemungut cukai yang juga datang ke bait suci untuk berdoa. Namun doa pemungut cukai adalah kebalikan dari doa orang Farisi. Pemungut cukai itu sangat menyesal atas banyak kesalahan yang telah ia lakukan dalam hidupnya dan dalam pekerjaannya. Pemungut cukai itu bahkan tidak mau melihat ke atas ketika dia berdoa. Dia dengan rendah hati memohon Tuhan untuk berbelas kasih kepadanya meskipun dia berdosa. Pemungut cukai itu benar-benar menyesal. Pemungut cukai itu sangat ingin mengubah hidupnya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudari, betapa berbedanya cara untuk mendekati Tuhan. Orang Farisi benar-benar percaya bahwa dia berada di atas semua orang, terutama orang berdosa, orang miskin, atau orang rendah. Namun pemungut cukai itu sangat menyesal atas banyak kesalahan yang telah ia lakukan, dan ia merindukan belas kasih Tuhan. Orang Farisi menganggap dirinya berhak atas hadiah untuk semua kebaikannya, sementara pemungut cukai berharap dan berdoa agar Tuhan yang berbelas kasih mengampuninya. Saudara-saudari, bagaimana kita mendekati Tuhan? Apakah kita mendekati Tuhan dengan cara orang Farisi? Mungkin benar-benar percaya bahwa kita telah mendapatkan upah. Atau apakah kita lebih seperti pemungut cukai, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan menyesal, serta berharap bahwa Tuhan akan berbelas kasih kepada kita dan mengampuni kita? Kemungkinan besar kita memiliki kedua karakter di dalam diri kita. Terkadang kita mungkin lebih seperti pemungut cukai, menuntut sesuatu dari Tuhan karena kita percaya bahwa kita pantas mendapatkannya. Dan di lain waktu kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan, menyesal, sedih, dan bertobat atas apa yang telah kita lakukan. Namun kita datang percaya pada belas kasihan, cinta, dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudari, apa yang kita ketahui adalah bahwa Yesus menghendaki agar kita rendah hati, dalam arti kita tidak sebaik orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang bersahaja. Mereka tahu siapa mereka.
Pertama dan terutama, mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang dikasihi Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati